Pemirsa Lampung TV, di Kampung Restu Baru, Kecamatan Rumbia, jalan hotmix baru selesai 2 hari, namun aspalnya sudah rontok. Perbaikan jalan Kabupaten Kampung Restu mendukung akses lingkungan perkantoran Koramil, PLN, Dinas Pertanian, hingga gedung SMA. Pengaspalan selesai dalam tempo semalam. Alat berat sudah meninggalkan lokasi. Warga bingung karena proyek jalan tanpa plang, anggaran spesifikasi maupun pemborong tidak diketahui sama sekali. Pengaspalan hotmix baru selesai 2 hari. Ternyata kondisi jalan sudah rusak. Aspal mengelupas, mudah rontok, dan tidak kuat menahan beban. Padahal jalan ini baru dilewati kendaraan roda 2. Warga tidak membayangkan tingkat kerusakan jika dilewati kendaraan roda 4. Nah tuh kayak begini. 1 cm ketebalan Pak ya? Iya, dikerjainnya malam. Oh, dikerjainnya malam. Parah tuh. Gila. Ini aspal ini diinjak, dia kayak lem gambut ini. Nah, jadi titik kepadatan tidak padat, titik kepadatan nggak padat itu Pak ya? padat. Kayak tanah. Kasihan ini juga. Jadi aspal itu nggak lengket dengan bawahnya. Lengket, Pak. Terus tipis sekali ya. Di zaman Covid kayak begini kasihan, Pak. Pengerjaan jalan hotmix cuma mengandalkan 1 alat berat. Pengaspalan mestinya menggunakan 3 alat berat dengan spesifikasi masing-masing. Proyek jalan ini dianggap setengah matang sehingga cepat rusak. Jalan baru sebaiknya dibongkar kembali mengingat kualitas sangat buruk. Gradernya tidak melewati ini yang jelas. Udah dikerjain, dasarannya nggak kuat, kan gitu jadinya. Akhirnya cuma ditimpa begini. Nah, menurut Bapak pembangunan jalan aspal ini gimana Pak? Wah, ini kacau. Gue nggak setuju jalan di Lampung semua dibenerin. Oke, mumpung ini Lampung masih trending topik banget, gue mau bahas salah satu jalan yang nggak rusak tapi punglinya gila-gilaan. Ini pertigaan yang ada di dekat jembatan Terbanggi Besar. Di sini hampir selalu ada orang yang berdiri tengah jalan, nutupin mobil supaya mereka dikasih uang. Padahal bisa dilihat di pertigaan itu persis ada pos lantas. Oke deh, kita asumsiin ya, orang yang di pos lantas itu nggak ngeliat. Tolonglah diurus. Ini bukan masalah yang baru-baru ini muncul loh. Dari bapak gua mulai bisnis 30 tahun yang lalu, itu udah ada selama itu dan gak pernah selesai masalah punglinya, walaupun ada yang ditangkepin. Apalagi kalau kalian lewat subuh, itu bisa ada 10 orang yang nutupin. Dan ya akhirnya kalau gue lewat situ ya harus nyiapin duit buat dikasih ke mereka. Mau ngomong apa coba? Stop pungli. Dibacok, dicikol kepala gue. Selain itu pun di sekitar situ 2-3 minggu yang lalu juga mobil gue bisa kena begal. Jadi ya makanya warga Lampung jangan terlalu nyalain pemerintahnya lah kalau warganya masih banyak yang begini. Walaupun ini oknum ya. Makanya gue di awal bilang gue gak setuju jalan di Lampung semua dibenerin. Kita biarin salah satu desa terpencil, itu jalannya tetap hancur. Warga desa aslinya, itu kita pindahin ke kota ataupun tempat lain yang lagi dibenerin juga jalannya. Nah, preman-preman ini kita pindahin ke situ. Karena tempatnya terpencil dan gak ada yang lewat, otomatis deh mereka gak bisa jadi preman lagi. Mampus sana, tolol, anjing. Halo Bapak Gubernur Lampung yang terhormat. Coba dilihat nih jalan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nih jalan udah nggak berbentuk nih Pak Gubernur. Mana nih? Ini jarak cuma 200 meter loh dari Kabupaten Pesawaran. Yuk kita lihat yuk. Nih Pak Gubernur Lampung. Jalannya hancur. Ini debunya Pak Gubernur. Kalau misalkan dia ketiup angin, bisa penuh kamar Pak Gubernur. Jarak kita cuma 200 meter loh dari kantor bupatinya ya. 200 meter dari kantor bupati. Nah, kantor bupati Pesawaran cuma 200 meter ke kiri. Yuk kita ikutin. Ini Bapak Gubernur Lampung. Di sini di Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Gedong Tataan. Ini dari Kota Bandar Lampung itu cuma sebelahan dengan Kota Bandar Lampung, tapi jalannya seperti ini. Ini jalan akses menuju ke Kabupaten Pringseu. Dia akses kabupaten.
Nah ini bentuk jalannya. Nih bentuk jalannya. Nah kita ke sebelah kiri sana itu kantor Bupati Pesawaran. Cuma 200 meter dari sini kantor Bupati Pesawaran. Ya. 200 meter kantor Bupati Pesawaran. Nah itu yang gedung yang warna kuning itu kantor Dewan Pesawarannya. Tapi jalannya begini. Ya Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal, dilihat ya, ini dekat dengan Bandar Lampung loh, Pesawaran. Oke. Nah itu, nih kita kantor Dewan nih, kantor Dewan. Nah itu gedung DPR-nya tuh. Ini juga tambal sulam aja nih, jalan apa kabupatennya, tambal sulam. Tambal sulam. Paling berapa lama udah hancur lagi nanti nih. Nah itu kantor DPR. Nah ini kantor DPR, dari tempat tadi cuma 200 meter loh dari jalan tadi. Nah ini depan kantor DPR jalannya berlubang. Tuh. Nah ini kantor DPR-nya Pak Gubernur. Oke. Untuk semua warga Lampung, ini dia hal yang bisa lo lakuin untuk ngebantu Bima atau menyuarakan suara lo atas jalan yang rusak di daerah lo. Bukan cuma untuk Lampung, tapi juga untuk daerah lain. Dengan rusaknya jalan dan banyaknya infrastruktur publik yang tidak memadai, yang mengakibatkan kecelakaan hingga kematian akibat kecelakaan itu, ada pasalnya. Gue lihat di kolom komentar gue banyak banget hingga ribuan orang cerita kalau dia itu pernah kecelakaan karena jalan yang rusak di Lampung. Bahkan ada juga yang cerita kalau ada korban yang hingga meninggal karena kecelakaan lalu lintas di jalan karena jalannya rusak. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman bisa gugat pemerintah karena ada landasan hukumnya di pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini dia teman-teman. Gue tunjukin yang ada gambarnya aja supaya gampang dipahami. Jadi kalau misalkan ada jalan yang rusak dan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Pemda atau pemerintah harus memperbaikinya segera mungkin. Atau hukumannya ada di sini nih, ada sanksi pidana. Atau paling nggak diberi tanda. Jadi teman-teman Lampung, suarakan hakmu. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, ini saya masih tertarik ya untuk mereaksi jalanan di di daerah Lampung ya. Dan ada jalanan yang sudah dibenarin, diaspal, tetapi ya seperti yang teman-teman saksikan tadi ya, dalam kondisi real di lapangan, ketebalan aspal itu cuman tipis banget ya. Lalu aspal itu dikerjakan semalam ya, besoknya sehari 2 hari langsung rusak ya, nggak sampai seminggu ya, sehari 2 hari aspalnya udah rusak lagi ya. Diinjak dikit retak-retak, belum lewat mobil-mobil gede, belum lewat, baru kendaraan roda 2 saja ya, tetapi aspalnya udah rusak lagi ya. Ini pengerjaan menurut saya asal-asalan. Jadi kalau untuk pengerjaan jalan raya ini ya, itu harus dibangun strukturnya yang benar sehingga aspal ini dapat kuat dan bertahan lama ya. Ini pengerjaan model apa ya? Semalam diselesaikan cuman 1 alat berat dan jalannya langsung rusak keesokan harinya ya. Ini kan ironi lucu-lucuan saja ya. Lalu kemudian masih ada juga seperti yang teman-teman saksikan tadi, ada jalan-jalan yang belum dibenarin ya, jalan-jalannya masih rusak. Padahal jarak jalan itu dengan kantor DPR, kantor bupatinya dekat banget ya. Tetapi kenapa nggak diperhatikan ya? Sementara kantor DPR-nya, kantor gubernurnya, kantor bupatinya itu dibuat dengan sedemikian mewahnya ya. Tetapi jalan-jalan di situ yang rusak kurang begitu diperhatikan ya. Saran saya mending anggaran yang digunakan untuk memewahkan kantor DPR ataupun kantor gubernur ya, mending kantor gubernur dan DPR ini dibuat sederhana, anggarannya itu dipakai buat benerin jalan ya. Saya rasa ini
kebijakan seperti itu menurut saya lebih baik. Ya, jalannya udah benar dulu, jalannya udah bagus dulu, udah mantap dulu, masyarakat udah merasakan kepuasan dengan pemakaian atau penggunaan jalan tersebut, barulah boleh dibangun kantor atau gedung yang mewah untuk pejabat, untuk gubernur, untuk DPR, ya silakan. Ya. Artinya dahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pejabat atau kepentingan pribadi. Ya. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini ya. Bisa kalian sebarluaskan. Semoga ini semua demi memajukan Lampung tercinta ya. Walaupun saya bukan orang Lampung, saya orang NTT, tetapi untuk semua daerah-daerah di Indonesia ya, untuk kemajuan ya kita semua sama-sama mendukung. Oke guys, saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.